Halo semuanya, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya John Herikson Purba. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang kalimat dan paragraf. Nah, apa saja struktur kalimat, kemudian apa saja struktur paragraf dan jenisnya, kita akan bahas selanjutnya. Nah, dari gambar ini dapat adik-adik mahasiswa lihat bahwasanya semuanya itu bersumber dari sebuah huruf. Huruf yang kita kenal ada huruf konsonan dan ada huruf vokal. Nah, kemudian huruf yang kita susun menjadi satu akan membentuk sebuah kata atau frasa dan klausa, yang tentunya kata itu harus memiliki makna atau arti yang bisa dimengerti. Nah, kemudian kata yang kita susun menjadi satu akan membentuk sebuah kalimat. Ya, kalimat kemudian kita susun menjadi satu akan membentuk sebuah paragraf. Dan paragraf yang disusun menjadi satu secara koheren akan membentuk sebuah karangan ilmiah. Nah, inilah dia susunan dari huruf sampai ke sebuah karangan ilmiah. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai huruf. Nah, huruf yang disatukan menjadi sebuah kalimat atau secara rinci dapat kita sebutkan, kalimat adalah susunan beberapa kata atau frasa atau glosa minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat yang tentunya harus memiliki makna atau arti. Misalnya, kita lihat dalam unsur sebuah kalimat, secara lengkap sebuah kalimat tersebut harus memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, apa itu subjek? Subjek merupakan sebuah orang pelaku, tokoh, bisa juga sebuah benda, seorang sosok, atau bisa juga subjek itu sebuah klausa atau frasa verbal. Misalnya, subjek yang berupa klausa. Yang berbaju batik adalah dosen saya. Nah, di sini klausanya yaitu yang berbaju batik itu menjadi sebuah subjek. Sedangkan dosen saya menjadi sebuah keterangan. Nah, contoh subjek yang berupa frasa verbal atau kata kerja, misalnya berjalan kaki menyehatkan badan. Nah, berjalan kaki di sini berfungsi sebagai subjek. Padahal dia adalah sebuah frasa verbal atau kata kerja. Dan menyehatkan badan ini merupakan keterangan. Nah, inilah yang dikatakan dengan subjek yang berupa klausa dan berupa frasa verbal. Atau yang satu lagi, contoh frasa verbal. Membangun jalan layang sangat mahal. Nah, membangun jalan layang di sini berfungsi sebagai subjek. Padahal dia sebuah frasa verbal atau kata kerja, membangun jalan layang. Sangat mahal ini menjadi keterangan. Nah, kemudian untuk bentuk sederhananya ya subjek yang seperti kita kenal sehari-hari dalam bentuk benda atau orang. Contoh misalnya saya memanjat pohon. Subjeknya apa? Ya saya. Memanjat pohon, predikat, pohonnya keterangan. Nah, kemudian contohnya lagi kalimat yang sederhana. Budi membeli sayur. Subjeknya apa? Budi. Predikatnya membeli sayur adalah keterangan. Nah, itulah contoh sederhana untuk subjek. Nah, ciri-ciri subjek adalah subjek mampu menjawab pertanyaan siapa dan apa. Ada juga ternyata sebuah kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Misalnya, contoh nomor 1. Bagi siswa sekolah dilarang masuk. Nah, di sini yang menjadi subjek apakah itu kata bagi
atau siswa? Mari kita jawab dengan pertanyaan siapa dan apa. Siapakah siswa sekolah yang dilarang masuk? Bagi. Tidak mungkin. Atau apa? Apakah siswa sekolah dilarang masuk? Bagi. Nah, itu tidak bisa menjawab pertanyaan. Artinya di sini kalimatnya tidak memiliki subjek. Atau yang kedua, contoh yang kedua. Di sini melayani resep obat generik. Nah, kita masukkan pertanyaan siapa dan apa. Siapakah yang melayani resep obat generik? Di sini tentu tidak bisa. Nah, jadi kata di sini ini bukan berupa subjek, atau dikatakan kalimat ini tidak memiliki subjek. Atau contoh yang ketiga, melamun sepanjang malam. Nah, melamun sepanjang malam ini tentu tidak memiliki subjek. Karena apa? Ketika kita masukkan pertanyaan ini, dia tidak dapat menjawab. Misalnya, siapa yang melamun sepanjang malam? Tidak ada jawabannya. Atau apa yang melamun sepanjang malam? Tentu tidak ada jawabannya. Nah, contoh yang memiliki subjek, pasti pertanyaan ini akan terjawab. Misalnya, saya memanjat pohon. Siapa yang memanjat pohon? Saya. Apa yang dipanjat oleh saya? Pohon. Nah, bisa dijawab pertanyaan siapa dan apa. Nah, itulah dia keterangan atau ciri-ciri sebuah kalimat yang memiliki subjek. Nah, kemudian predikat. Predikat adalah suatu kata yang memberitahu tindakan atau perbuatan, keadaan, sifat, situasi, jati diri, atau jumlah dari sebuah subjek tersebut. Misalnya, ibu sedang tidur siang. Kuda meringkik. Nah, ini perbuatan, dia menjelaskan subjeknya kuda. Meringkik adalah sebuah predikat. Nah, dia menjelaskan perbuatan si subjek yaitu kuda. Sedang tidur. Nah, sedang tidur ini adalah predikat. Kenapa? Dia berupa tindakan yang menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh subjek yaitu ibu. Dan seterusnya. Nah, kemudian ciri-ciri sebuah predikat harus mampu menjawab pertanyaan yaitu melakukan apa, ada apa, dan kenapa. Misalnya, saya masukkan ke contoh kalimat yang pertama. Melakukan apa? Apa yang sedang dilakukan ibu? Atau contohnya, ibu sedang melakukan apa? Yaitu sedang tidur. Semua kan bisa terjawab. Atau pertanyaan kenapa? Kenapa dengan rumah Pak Hartawan? Jawabannya adalah. Nah, kemudian predikat. Predikat merupakan suatu kata yang memberitahu tindakan atau perbuatan, keadaan, sifat, situasi, status, ciri jati diri, atau jumlah dari subjek yang diterangkannya. Misalnya, kuda meringkik, kuda sebagai subjek dan meringkik sebagai predikat. Kemudian ibu sedang tidur siang. Ibu di sini sebagai subjek, sedang tidur siang merupakan predikat. Putrinya cantik jelita. Putrinya sebagai subjek, cantik jelita sebagai predikat. Dan seterusnya. Nah, ciri-ciri sebuah predikat yaitu kata harus mampu menjawab pertanyaan atau pernyataan ada apa dan kenapa. Misalnya, saya masukkan pertanyaan kenapa. Kenapa dengan kota Jakarta? Yaitu jawabannya sedang dalam keadaan darurat. Atau ada apa? Ada apa dengan kota Jakarta? Yaitu sedang dalam keadaan darurat. Atau ada apa dengan ibu? Yaitu sedang tidur siang. Nah, semuanya itu bisa dijawab. Nah, itulah dia ciri-ciri sebuah predikat. Nah, kemudian selanjutnya, kalimat yang tidak memiliki predikat. Nah, ternyata ada sebuah kalimat yang tidak memiliki predikat. Misalnya contoh kalimatnya yang pertama,
Adik saya gendut lagi lucu itu. Nah, kalimat ini tentu tidak memiliki predikat. Kalau kita masukkan pertanyaan kenapa, maka tentu tidak akan bisa dijawab. Misalnya, kenapa dengan adik saya gendut lagi lucu itu? Nah, tentu tidak bisa. Kemudian kalimat yang kedua, kamar kami yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Nah, kita masukkan pertanyaan, kenapa dengan kamar kami yang terletak di Jalan Gatot Subroto? Tidak, itu merupakan sebuah kata keterangan. Nah, yang ketiga, Bandung yang terkenal sebagai kota kembang. Subjeknya adalah Bandung. Nah, dia tidak memiliki predikat di sini. Coba kita masukkan pertanyaan. Kenapa dengan Bandung terkenal sebagai kota kembang? Ada apa dengan Bandung terkenal sebagai kota kembang? Tidak bisa. Jadi tidak bisa menjawab dari pertanyaan subjek. Nah, di sini dikatakan sebuah kalimat yang tidak memiliki predikat. Kemudian, objek. Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contoh, Nurul menimbang buah. Subjeknya adalah Nurul, menimbang sebagai predikat, dan buah sebagai objek. Arsitek merancang bangunan. Subjeknya adalah arsitek, merancang adalah predikat, dan bangunan sebagai objek. Yang ketiga, juru masak menggoreng ikan. Juru masak sebagai subjek, menggoreng sebagai predikat, dan ikan sebagai objek. Nah, inilah dia contoh kalimat yang memiliki objek. Nah, kemudian pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Hampir sama bentuknya seperti objek secara jenis katanya. Misalnya, Sutarji membacakan penonton puisi kontemporer. Sutarji di sini sebagai subjek, membacakan sebagai predikat, penonton sebagai objek, dan puisi kontemporer sebagai keterangan atau pelengkap. Maaf, pelengkap. Nah, kemudian yang kedua, Mayang mendongengkan Raihan cerita si kancil. Mayang di sini sebagai subjek, mendongengkan sebagai predikat, Raihan sebagai objek, dan cerita si kancil sebagai pelengkap. Yang ketiga, sekretaris itu mengambilkan atasannya air minum. Pelengkapnya di sini adalah ya, air minum. Anissa mengirim kakeknya kopiah bludru. Nah, pelengkapnya di sini adalah kopiah bludru. Nah, kalimat kelima, pamanku membelikan anaknya rumah mungil. Nah, pelengkapnya di sini adalah rumah mungil. Nah, inilah dia sebagai pelengkap. Nah, ketika objek kita hapus, dengan otomatis pelengkap akan berubah menjadi objek. Misalnya, Sutarji membacakan penonton puisi kontemporer. Nah, penonton di sini sebagai objek dan puisi kontemporer sebagai pelengkap. Nah, ketika penonton atau objeknya di situ kita hapus, maka kalimatnya menjadi Sutarji membacakan puisi kontemporer. Nah, otomatis pelengkap akan berubah menjadi objek. Sedangkan pelengkapnya tidak ada dalam kalimat tersebut. Nah, begitu juga dengan kalimat selanjutnya. Nah, intinya ketika objek itu dihapus, maka pelengkap secara otomatis akan berubah menjadi objek. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah kalimat ketika dia memiliki pelengkap harus memiliki objek terlebih dahulu? Tidak. Nah, jadi ada sebuah pelengkap yang dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan objek di dalamnya. Nah, kita bahas. Contoh misalnya, Serena Williams mengalahkan Angelique Wijaya. Serena Williams di sini sebagai subjek, mengalahkan sebagai predikat,
Angelic Wijaya sebagai objek. Nah, kenapa ini dikatakan objek? Karena objek memiliki ciri khusus yaitu dapat berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Contohnya, Angelic Wijaya dikalahkan oleh Serena Williams. Nah, di sini objeknya di awal adalah Angelic Wijaya, berubah menjadi subjek pada kalimat pasif, dan subjeknya Serena Williams berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Nah, sedangkan pelengkap, ketika sebuah pelengkap dalam suatu kalimat tidak dapat dirubah menjadi subjek. Contoh misalnya, Ketua MPR membacakan Pancasila. Nah, di sini Pancasila masih berupa objek, sehingga bisa berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR. Nah, sedangkan di kalimat kedua, di situ ada sebuah pelengkap, yaitu direktur. Om John menjadi direktur. Nah, pelengkap tidak dapat dirubah menjadi subjek. Misalnya, direktur dijadikan oleh Om John. Tidak bisa diubah ke dalam kalimat pasif pun, pelengkap tidak dapat berubah menjadi subjek. Itulah ciri yang membedakan sebuah kalimat memiliki sebuah pelengkap dan memiliki sebuah objek. Nah, kemudian keterangan. Keterangan merupakan suatu kata yang menjelaskan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta, menyerupai, penyebab, dan kesalingan. Ini contohnya menyatakan keterangan tempat, menyatakan keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, kemudian keterangan cara, keterangan penyerta, dan keterangan menyerupai, keterangan penyebab, dan keterangan kesalingan. Ada 9 jenis keterangan. Nah, kemudian tugas untuk adik-adik mahasiswa, buatlah sebuah tabel struktur kalimat seperti contoh di bawah ini. Tentu kalimat yang harus kalian gunakan berbeda dari contoh ini. Nah, nanti di learning akan saya buat untuk tempat mengupload tugas tabel struktur kalimat. Nah, jenis kalimat dibagi menjadi 3 berdasarkan struktur kalimat, yaitu ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu tadi yang saya katakan terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kemudian kalimat majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu subjek atau lebih dari satu predikat. Nah, kemudian jenis kalimat ada yang disebut sebagai satu kalimat perintah, kemudian kalimat tanya, dan kalimat pernyataan. Dan kemudian berdasarkan isinya, kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat topik dan kalimat penjelas. Nah, kemudian kita masuk ke dalam paragraf. Nah, paragraf adalah suatu satuan tulisan yang terdiri atas 2 buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki suatu kesatuan yang utuh dan padu. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa itu pengertian paragraf. Nah, fungsi paragraf yaitu yang pertama mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis. Yang kemudian kedua, menandai pergantian gagasan baru dalam setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, memudahkan penulis dalam mengatur gagasan. Kemudian yang keempat, memudahkan pembaca untuk memahami tulisan atau karangan yang kita buat. Nah, paragraf dikelompokkan menjadi 3, yaitu paragraf menurut posisi kalimat topik atau kalimat utama. Kemudian yang kedua berdasarkan isinya, dan kemudian yang terakhir paragraf berdasarkan fungsinya.
Nah, jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik atau kalimat utama dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu apa? Ya, kalimat utamanya berada di awal, kemudian paragraf induktif adalah kalimat utamanya berada di akhir, kemudian paragraf ineratif, ya kalimat utamanya atau kalimat topiknya berada di tengah-tengah, kemudian paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal atau ada di akhir ya. Kedua-duanya ada di awal dan di akhir. Dan terakhir ada paragraf deskriptif. Deskriptif ini paragraf yang bisa ya gambaran atau kalimat utamanya atau kalimat topiknya berada di seluruh kalimat di dalam sebuah paragraf. Nah, itu dia. Nah, ini contoh paragraf deduktif. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian contoh paragraf yang salah. Kenapa salah? Karena di dalam paragraf ini memiliki dua topik utama yang berbeda. Seharusnya di kata bahasa daerah harus di-enter ke bawah sehingga dia menjadi dua paragraf yang berbeda. Nah, sedangkan di sini satu paragraf memiliki dua kalimat topik yang berbeda, itu tidak boleh. Dalam sebuah paragraf harus memiliki satu jenis kalimat topik. Itu dia. Nah, kemudian contoh paragraf deskriptif. Atau yang saya katakan tadi, di setiap kalimat atau semua kalimatnya adalah kalimat utama. Nah, ini biasanya ada di dalam sebuah majalah atau koran. Dia menjelaskan sebuah bentuk benda. Nah, ini dia contoh kalimatnya. Jadi semua ini kalimat topik yang bisa dijadikan atau dijabarkan menjadi sebuah paragraf lagi. Setiap kalimatnya. Nah, kemudian pembagian paragraf menurut isinya. Jadi jenis paragraf menurut isinya ada paragraf persuasif, yaitu paragraf yang bersifat menghimbau, mengajak, mempengaruhi. Kemudian ada paragraf argumentatif, yaitu mengemukakan pandangan yang logis. Ada paragraf naratif, yaitu menceritakan pengalaman atau masalah. Kemudian paragraf deskriptif, yaitu menggambarkan suasana atau area atau menggambarkan sebuah benda. Dan yang terakhir ada paragraf eksposisi, yaitu memaparkan atau memberikan informasi tentang sebuah pokok masalah. Nah, kemudian jenis paragraf berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu paragraf pembuka, kemudian paragraf penghubung, dan ada paragraf penutup. Nah, ini penting, yaitu syarat dalam penyusunan sebuah paragraf. Yang pertama, sebuah paragraf itu harus memiliki kesatuan yang kompak, harus mengemukakan tema atau topik yang jelas. Jadi tadi saya jelaskan dalam satu paragraf itu tidak boleh memiliki dua kalimat topik atau memiliki topik yang berbeda. Jadi satu paragraf harus jelas memiliki satu tema atau topik. Nah, kemudian syarat yang kedua, sebuah paragraf itu harus koherensi atau memiliki suatu kesatuan yang padu, saling berhubungan. Nah, jadi dia tidak boleh topik paragraf yang pertama itu tentang A, topik paragraf yang B tentang Z tanpa ada hubungan sama sekali, tidak boleh. Jadi setiap paragraf itu harus ada hubungannya. Nah, nanti dia sebuah paragraf itu disusun kemudian akan membentuk sebuah karangan ilmiah. Nah, kemudian yang terakhir, sebuah paragraf terdiri dari 30 sampai 100 kata atau minimal 3 kalimat dalam sebuah paragraf. Ya. Jadi itu dia, minimal 3 kalimat atau terdiri dari 30 sampai 100 kata dalam satu paragraf. Nah, bagaimana cara membuat atau langkah praktis menyusun sebuah paragraf? Nah, yang pertama, tentu kita harus menentukan topiknya dulu. Atau apa sih yang akan kita tulis ini, tentang apa topiknya?
Nah, kemudian dari topik ini kita menyusun sebuah ide pokok. Misalnya ini tentang sampah misalnya. Topiknya tentang sampah. Kemudian kita susun yang kedua adalah ide pokoknya atau menjadi sebuah kerangkanya nanti. Misalnya sampah, kemudian ide pokoknya tentang sampah organik dan anorganik. Nah, kemudian kita buat kalimatnya yang menyatakan tentang sampah organik. Kita buat dalam satu kalimat. Nah, kemudian kita tentukan unsur-unsurnya secara sistematis. Yaitu dalam sebuah paragraf satu dulu kalimat topiknya, kemudian kita urutkan kalimat penjelas sampai di akhir paragraf. Nah, itu dia contohnya. Kemudian yang keempat, kita tentukan gaya penulisannya. Misalnya, ide pokoknya di awal atau ide pokoknya di akhir atau di tengah-tengah. Nah, itu dia yang dikatakan dengan gaya penulisan. Nah, inilah dia cara sederhana dalam membuat sebuah paragraf. Tentukan dulu topiknya, kemudian jabarkan ide pokoknya, lalu kita buat kalimat penjelasnya. Nah, kemudian slide yang kita tunggu-tunggu adalah sebuah tugas. Ya, jadi adik-adik mahasiswa diberikan sebuah tugas untuk menulis beberapa paragraf yang kemudian dijadikan sebuah karangan. Nah, jadi di sini penjelasannya, pilihlah salah satu topik berikut A, B, C, D, E. Kemudian dari topik ini kalian pilih salah satu, lalu buatlah 10 kalimat utama yang kronologis dari topik ini. Kemudian dari 10 kalimat utama itu, kalian jabarkan kalimat penjelasnya yang akan membentuk sebuah paragraf. Nah, jadi di sini akan ada 10 paragraf. Dengan satu topik ada 10 paragraf, kemudian kalian buat judul karangan yang menarik dari topik atau tulisan yang sudah kalian buat. Nah, tulislah karangan tersebut dalam bahasa ilmiah yang baik. Nah, sampai di sini tugasnya nanti dikumpul ke dalam e-learning yang sudah disediakan. Oke, baiklah demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh diketik dalam kolom komentar, ketik nama lalu pertanyaannya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.